Bertahun-tahun lalu, dunia ini begitu tenang dan indah. Namun suatu hari, realitas dan fantasi menyatu, mengubah segalanya. Dunia berubah menjadi seperti permainan. Banyak dungeon dan wilayah rahasia mulai bermunculan, dipenuhi monster-monster liar, dan berbagai makhluk buas. Dunia berada di ambang kehancuran. Tapi umat manusia tak pernah menyerah. Di tengah perubahan ini, para leluhur mereka memiliki kekuatan luar biasa yang mengubah kehidupan manusia. Mereka mendapat kekuatan untuk menghadapi para monster. Kemunculan para job changer memungkinkan beberapa kota untuk bertahan. Seorang pria di taman pusat, di pintu masuk cagar alam, DON, yang berdiri di sebuah panggung kecil di area manajemen, melanjutkan kisahnya di hadapan kerumunan besar. Para siswa berkumpul di depannya. Sambil merentangkan tangan, dia berkata bahwa monster terus mengancam mereka. Apa kalian tahu kenapa? Karena tak semua job changer siap berhadapan langsung dengan monster. Semua profesi terbagi menjadi 3 kategori utama: petarung, pendukung, dan sipil. Kaum sipil mencakup 90% dari total populasi, dan dunia ini dilindungi bukan oleh kaum sipil, tapi oleh mereka. Sisa 10% dari profesi petarung. Di antara para pemuda, perwakilan berbagai profesi, berdiri seorang pemuda berambut putih. Dia mendengarkan dengan saksama cerita itu. Hingga pada satu titik, dia menjadi marah, tangannya mengepal erat. Teringat ucapan seseorang bahwa perlawanannya hanya akan menyia-nyiakan bakat adiknya. Pria di hadapannya itu membawa pergi sang adik dan berkata bahwa dunia ini dilindungi bukan olehnya, tapi oleh mereka. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya Lin Changfang, dan dia tersadar dari lamunannya. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Begitu mendengar namanya, seseorang pun bertanya, Lin Changfang, si jenius sekolah itu, bukankah dia membangkitkan profesi langka? Dia juga ikut tes penilaian hari ini. Apa dia tidak takut sama sekali? Sadar jadi pusat perhatian, Lin Changfang melambaikan tangan pada siswa lain dan berkata bahwa sepertinya dia datang tepat waktu. Saat itu, seorang gadis menyelinap di antara bahu para laki-laki dan mencoba maju. Dia meminta mereka memberinya jalan. Tanpa menunggu, dia menerobos kerumunan dan memanggil Lin Changfang dengan kesal, menanyakan kenapa dia datang terlambat. Dia tampak sedikit kaget menatap ke arah gadis yang memanggilnya. Gadis itu berambut merah, namanya Kai Yonin, seorang penyihir api. Dia menunjuk ke arahnya sambil tersenyum, nakal dan berkata, "Kupikir setelah dapat profesi yang buruk, kau tidak akan berani datang ke sini." Lin Changfang memejamkan mata dan menjawab, "Tidak ada profesi payah, yang ada hanya orang payah." Gadis itu mendekatinya sambil tertawa dan berseru kalau dia bahkan tak punya teman untuk membentuk sebuah tim. "Kau benar-benar tidak beruntung, kan?" Lin menatapnya dengan tatapan muram. Setelah jeda singkat, dia memalingkan muka darinya. Dia menjawab semuanya baik-baik saja. Dia memutuskan untuk menjauh, sambil berkata tidak berencana membentuk tim dengan siapapun. Kainin menatap punggungnya dengan kaget. "Apa maksudmu?" "Sangat nekat mengikuti kompetisi ini. Doble comillas, punto, punto, punto. Ese endirian. Kau harus cari teman dulu, baru ikut tes penilaian ini." Lin Changfang berhenti dan menjawab bahwa keberadaan rekan tim hanya untuk bertukar pengalaman. Menurutnya, lebih masuk akal untuk berpartisipasi sendirian. Yanin mengerutkan kening, lalu mengangkat sebelah alisnya. "Dasar keras kepala. Kalau terjadi apa-apa, aku takkan menolongmu." Lin terus berjalan. Yanin menambahkan, jika Lin mau menurunkan sedikit egonya, dia akan mengizinkannya bergabung dengan timnya. Lagi pula, dari semua siswa di sekolah Den, hanya dia yang bisa menandinginya. Lebih baik mengajaknya daripada orang pemalas. Kerumunan siswa yang tertarik berkumpul di sekitar mereka. Mendengar percakapan itu, salah satunya menyela dan bertanya, "Jenius apanya? Mungkin profesinya tidak sekuat itu." Teman di sebelahnya setuju dan berkata bahwa tes penilaian ini akan membuktikan segalanya. Sementara itu, pria yang tadi bercerita soal sejarah, kemunculan profesi dan monster itu mendekati meja di atas panggung. Dia bertanya, "Apa semuanya sudah siap?" Kerajaan rahasia telah diaktifkan. Begitu menginjak platform,
kalian akan dibawa ke zona pinggiran, wilayah rahasia. Kalian punya waktu 3 hari untuk ujian. Setelah mencapai level 3, level minimum profesional, kalian akan resmi menjadi pemburu monster yang berkualitas. Para siswa bersemangat, karena mereka akan segera menjadi pemburu. Senyum pun terukir di wajah mereka. Pria itu kemudian mengingatkan bahwa zona ini terbatas di lapisan luar. Melintasi perbatasan itu sangat berbahaya. Tes penilaian dimulai sekarang. Setelah itu, Lin Changfang melesat maju lebih dulu. Keionin yang menyadari hal itu, pada awalnya terkejut. Namun kemudian dia menjadi sangat marah dan berkata, orang ini mendahuluiku. Lagi? Kenapa dia selalu begitu hebat? Mereka menaiki tangga dengan langkah cepat, lalu Lin Changfang melompat ke atas. Platform Keionin yang mengikutinya berkata, sejak SMP, dia selalu jadi yang terbaik dalam segala hal. Dan sebagai lulusan SMA, dia menyusulku lagi. Sisa siswa lainnya juga bergegas menyusul mereka. Tetapi mereka sudah tertinggal. Yang lain jauh tertinggal dan kelelahan. Seseorang berkomentar, kecepatannya setara kedipan mata, itulah Lin Changfang. Profesinya mungkin biasa, tapi ketahanan fisiknya sungguh mengagumkan. Sementara itu, percikan dari portal menari di sekitar Lin Changfang, persiapan teleportasi selesai, tujuan, hutan lindung, hitung mundur aktivasi, dimulai. Di tengah proses itu, bibir Lin Changfang menyunggingkan senyum percaya diri. Ia berpikir, hari ujian untuk menentukan tingkat profesionalitasnya akhirnya tiba. Hitung mundur berakhir, teleportasi pun dimulai. Lin Changfang terhisap ke dalam pusaran energi biru. Energi itu membawanya ke hutan lindung. Sementara itu, para pengamat sedang mengawasi siswa lainnya. Salah seorang bertanya pada rekannya, level berapa yang bisa dicapai para siswa ini? Rekannya menjawab, mencapai level 5 saja sudah hasil yang bagus. Tapi di antara semua, hanya gadis bernama Keionin yang patut diperhatikan. Sihir api itu langka, namun punya keunggulan besar dalam bertahan dan menyerang. Bagaimana dengan Lin Changfang? Saat hari kebangkitannya, anomali aneh terlihat pada dirinya. Sepertinya dia menjadi satu-satunya penyihir yang tergolong seniman bela diri. Sementara itu, Lin Changfang mendarat di hutan lindung dan mulai mengamati situasi. Pengamat lain berkata, dalam sejarah ada beberapa kasus anomali aneh di langit. Tapi hasilnya profesi yang bangkit dalam diri orang itu ternyata tidak berguna. Dia meneliti undead yang dipanggilnya. Kemampuannya setara dengan monster level 2. Sudah bertahun-tahun tak ada talenta muda di Din. Saat itu, Lin Changfang melihat semak di belakangnya. Daunnya bergerak-gerak aneh. Ia pun waspada. Sedetik kemudian, seekor kelinci raksasa dengan cakar tajam melompat keluar sambil menggeram, siap menyerang Lin Changfang. Dia segera berbalik. Kelinci liar level 1. Kelinci liar Zhang Lin. Tangannya menggenggam gagang belati, lalu mencabutnya dari sarung. Bagus untuk pemanasan. Sesaat setelahnya, ia mengayunkan belatinya dengan cepat, mendaratkan serangan kuat dan akurat ke perut kelinci itu. Hewan itu langsung jatuh ke tanah sambil meraung. Tak lagi bisa bergerak, ia mengeluarkan taungan terakhir. Lin Changfang berbalik menatapnya. Kelinci itu gemetar lalu terkulai lemas. Sebuah sistem melaporkan kelinci liar Zhang Lin level 1 telah dikalahkan. Dia mendapat 5% experience. Setelah menatap bangkai monster itu, Lin Changfang menghela napas. Aku bisa mengatasi monster level 1 sendirian. Namanya Lin Changfang, seorang profesional yang baru bangkit. Di dunia ini saat seseorang berusia 18 tahun, ia berkesempatan mengubah profesi di menara perubahan profesi. Setelah itu, ia dihadapkan pilihan melanjutkan hidup sebagai orang biasa atau ikut tes evaluasi untuk jadi pemburu monster. Sementara yang lain bertahan dan melawan monster secara berkelompok. Lin Changfang menjelajahi hutan sendirian, memburu para kelinci. Ia memilih jadi profesional bukan karena patriotisme atau karena penghasilan yang besar. Dia melihat orang tuanya direkrut wajib militer, lalu tak pernah kembali. Kakaknya juga diambil paksa karena bakatnya.
dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan pikiran itu, ia menaklukkan kelinci lain. Ia mengatur napas, mencabut belati dari tubuh mangsanya. Ia berpikir, setelah melalui semua ini, dia sadar betapa tak berdayanya dirinya. Di negara yang hukumnya saja tak bisa melindungi orang yang ia sayangi. Ia bertekad harus menjadi lebih kuat. Saat sedang membereskan kelinci itu, ia merasakan kehadiran lain di sampingnya. Ia menoleh tajam. Di ujung lain seekor tikus abu-abu. Level 2 berdiri menatap Lin Changfang. Dengan tatapan mengancam, ia menahan napas. Tikus abu-abu level 2. Setahunya, monster di dunia rahasia ini tersebar di area berbeda dan tak seharusnya muncul secepat ini. Aliran energi mulai menguar. Di tangannya, menghadapi monster level 2 tidak akan mudah. Ia melambaikan tangan dan sesosok. Undead level 1 muncul di hadapannya. Sosok Reaper berjubah merah dengan sabit di tangan. Seketika, atas perintah Lin Changfang, sang Undead maju menyerang. Dia memerintahkan untuk menghabisi tikus itu. Undead itu melesat ke depan, mengarahkan ujung sabitnya untuk menembus tubuh si tikus. Sementara tikus itu hanya diam tak bergerak. Pada saat yang sama, tanah di belakang Lin Changfang retak, 2 ekor tikus merangkak keluar, dan sedetik kemudian, satu lagi muncul. Di depannya, ia mengamati sekitar 3 tikus lagi. Kenapa ada begitu banyak monster level 2 di sini? Saat itu, sang Undead sedang melawan tikus keempat. Lin Changfang berpikir, jika berhadapan dengan lawan seperti ini di hari pertama, kebanyakan tim tak akan punya kesempatan menang. Dia menyeringai sambil menggunakan sihirnya dan berkata, namun, kemampuannya memanggil banyak makhluk sekaligus membuatnya teringat hari penentuan. Profesinya! Saat itu di depan pilar profesi, para siswa menertawakan kemampuan pemanggilnya yang dianggap remeh. Mereka mengejeknya lemah. Salah satu dari mereka bahkan menyindirnya dalam situasi tertentu. Sudahlah, tak ada yang mau satu tim dengannya. Bahkan seorang pemulung pun lebih berguna. Ia memanggil Undead dengan kekuatan tempur 5 unit. Yang hanya disambut gelak tawa para siswa. Undead ini kekuatannya setara orang biasa. Memanggil makhluk hanya membuang-buang mana. Lebih baik dia bertarung sendiri. Apa dia serius? Mau masuk Universitas Roy? Seharusnya dia jadi tukang sampah saja. Mendengar semua itu, amarah Keyenin memuncak. Api berkobar di tangannya. Ia berkata, akan membungkam mereka semua. Tapi sang guru menahannya dan melarangnya untuk ikut campur. Mendengar semua itu, Lin Changfang maringjis. Ia membuka panel status sambil berpikir mereka semua bodoh. Di panel itu, kekuatan, daya tahan, dan kelincahannya masing-masing 15 unit. Dan spiritnya 30. Ia punya skill penghancuran spiritual. Serangan mental dalam radius 5 meter. Ada juga atribut unik, tersembunyi. Kebangkitan agung yang terbuka di level 6. Saat ini, Lin Changfang baru level 1. Melihat atribut unik itu, ia teringat para penculik adiknya. Sama bodohnya dengan orang-orang ini. Mengingat hari itu, ia menggeram. Dia bukan summoner biasa. Dia adalah penguasa para undead. Ia mengangkat tangannya dan memerintahkan pengikutnya untuk bangkit. Seketika, 3 Reaper lagi muncul dari kabut gelap, patuh pada perintahnya. Mereka bergabung dengan undead pertama yang melawan para tikus. Dengan dukungan itu, sang undead menusuk leher tikus. Sistem pun memberitahu Lin Changfang bahwa undead miliknya telah mengalahkan tikus abu-abu level 2. Beberapa detik kemudian, 2 notifikasi serupa muncul. Changfang menyeringai. Sistem melaporkan ia mendapat 100 poin pengalaman dan telah mencapai level 2. Saat tikus baru muncul, para undead langsung menyebar menahan serangan mereka. Tapi tiba-tiba, salah satunya mengayunkan cakar, dan tubuh Reaper itu hancur berkeping-keping. Lin Changfang sangat terkejut melihatnya. Apa maksudnya ini? Tikus tak mungkin lebih kuat dari undead-nya. Setelah sang tikus mengalahkan undead itu, tubuhnya mulai berubah. Uratnya menonjol, taringnya menajam, lalu sayap tumbuh di punggungnya dan ia meraung keras. Lin Changfang berpikir, sayap? Apa ini Raja Tikus? Apa levelnya juga naik? Ia menjentikkan jari, memanggil sisa undead. Ketiga makhluk berjubah itu langsung muncul di hadapannya. Lalu ia menunjuk ke depan, memerintahkan mereka menyerang sang raja.
Mereka pun langsung menyerbu. Sementara itu, Lin Changfang berpikir bahwa monster level 2 seharusnya tak ada di pinggiran zona ini. Mereka tiba-tiba berkumpul di sini, meningkatkan level mereka menjadi monster elite. Walau ini hanya ujian, jumlah mereka terlalu banyak. Baiklah, akan kuhabisi mereka semua. Saat itu, Raja Tikus terbang ke langit, membuat para undead di bawahnya terpencar. Lin Changfang menggunakan kemampuannya lagi. Ia berkata, "Jika 3 tidak cukup, aku akan panggil 3 lagi." Seketika, 3 Reaper tambahan muncul di langit, mengepung Raja Tikus melihat mereka. Tikus itu terdiam di udara. Tapi di saat yang sama, para undead menyerangnya serempak, membuatnya jatuh ke tanah dengan keras. Debu menjepul. Selama beberapa detik, suasana hening. Lin Changfang waspada menanti apa yang akan terjadi. Sesaat kemudian, tikus itu melesat keluar dari kepulan debu, lurus ke arah Lin Changfang. Dan para undead mengejarnya. Melihat tikus itu mengincarnya, Lin Changfang mengulurkan tangan. Dia memutuskan untuk menyerangku. Serdik Huga, aliran energi gelap berputar di tangannya. Saat ia menggunakan penghancuran spiritual, ia bergumam, "Tidak akan kubiarkan." Begitu skill itu aktif, tikus itu membeku. Sesuatu mulai menembus pikirannya. Raja Tikus terperangkap dalam benaknya sendiri, di mana 1000 mata menatapnya. Ia hanya bisa mencari jalan keluar dari sudut gelap pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Di dalam kepalanya, memerintahnya untuk patuh. Tikus itu tak bisa berpikir jernih lagi. Mulutnya terbuka dan tak mengerti apa yang dilakukannya. Sebuah tanda muncul di dahinya. Lin Changfang melihatnya. Tanda aneh itu. Tapi saat ia hendak memikirkannya, ia terlempar dari pikiran si tikus. Dan kepalanya meledak. Hancur berkeping-keping. Lin Changfang terkejut melihatnya. Dan berpikir, Raja Tikus telah menghancurkan dirinya sendiri. Pemusnahan spiritualnya mampu merusak pikiran target dalam radius 5 meter. Tapi sepertinya pikiran tikus itu sudah berada di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya. Dia hanya menakutinya tanpa perlu memaksanya. Tikus itu pun langsung tak bernyawa dan jatuh ke tanah. Sistem memberitahunya telah mengalahkan monster level 4. Lin Changfang menepis semua pikiran itu. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menaikkan levelnya. Dia harus segera mencapai level 6 untuk membuka skill Supreme Awaken. Dia pun masuk ke hutan bersama para undead-nya. Dalam hati, dia berjanji pada adiknya untuk segera kembali. Sementara itu, di sisi lain hutan, sekelompok siswa sedang melawan babi hutan raksasa. Makhluk buas itu menyerang mereka. Seorang pemuda memasang perisai pelindung, menyuruh yang lain mundur. Babi hutan itu menabrak perisainya dengan keras. Dia berusaha keras menahannya sambil berteriak, "Kenapa monster ini masih kuat?" Seorang gadis di belakangnya membantunya dengan, "Punto! Punto! Punto! Ezei here! Tunggu sebentar, aku akan memberimu ramuan." Tiba-tiba, Giant Ran datang membantu mereka. Dia mengarahkan Fiery Fist-nya ke depan dan menghantam babi hutan itu. Bulunya langsung terbakar hebat. Pemuda dan gadis itu bersembunyi di balik perisai untuk menghindari panasnya api. Begitu babi hutan itu jatuh, mereka mundur. Giant Ran menghela napas. Lega, sistem memberitahukan timnya berhasil mengalahkan babi hutan lapis baja level 3. Dia mendapat 100 poin pengalaman. Berkat itu, dia naik ke level 2. Dengan gembira, dia menghampiri timnya. Sang gadis, Mage, berkata, "Kerja keras kita terbayar. Kita berhasil mengalahkan babi hutan ini." Dia yakin tim kecil mereka mampu mengalahkan monster level 3 di hari pertama ujian. Pemuda itu menambahkan, "Untung saja kita punya banyak ramuan penyembuh. Tanpa ada healer di dekat kita, aku tidak akan bertahan." Giant Ran melipat tangannya di dada. Dia tampak tidak puas dan tertawa sinis. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Ini baru monster level 3. Sebelum ujian ini berakhir, kita akan menghadapi monster level 5. Healer level 2 bernama Jing ikut bicara. Semakin tinggi level monster, semakin rumit strateginya. Untuk monster level 5, kita butuh setidaknya 1 warrior level 5 dan 2 support level 4.
Pemuda dengan perisai level 2 itu tertawa canggung. Dia berkata, "Jujur saja, aku tak sanggup kalahkan monster level 3. Padahal, keluargaku sangat berharap padaku." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Pohon-pohon berguncang, dan anggota tim berteriak kaget. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Bukan. Sepertinya ada sesuatu yang mendekat ke arah kita. Langkah kaki yang berat dan keras terdengar mengguncang bumi. Burung-burung beterbangan dari pepohonan, bebatuan berjatuhan. Lalu, di antara dedaunan, mereka akhirnya melihat sumber getaran itu. Seekor makhluk raksasa. Primata batu level 6 muncul di hadapan mereka. Semua anggota tim langsung mendongak ke atas untuk melihat monster itu. Mereka panik dan lari. Cayandran berteriak, "Itu monster level 6. Aji berlari di belakangnya. Sambil berkata, "Kita harus berpencar, atau kita semua akan tertangkap." Tapi, nasib buruk menimpa Jing. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah, tepat di hadapan primata batu raksasa itu. Tak bisa lari lagi. Air mata mulai mengalir di matanya. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Kakiku tidak bisa digerakkan." Timnya pun langsung berbalik. Jing menjerit ketakutan saat melihat monster itu menatap lurus ke arahnya. Begitu teriakannya. Menggema di hutan, monster raksasa itu bergerak ke arahnya. Cayandran memanggil namanya dengan panik. Tanpa ragu. Sedetik pun, Aji langsung berlari untuk melindunginya. Dia memasang perisai di depan Jing yang menutup matanya ketakutan. Keringat dingin mengalir di wajah Aji. Dia berpikir, "Aku tidak boleh takut. Ini adalah sesuatu yang dihadapi setiap pro." Dia teringat saat orang tuanya mengantarnya. Dia berkata agar mereka tidak khawatir. Dia akan menjadi pro resmi, dan negara akan memberi mereka tunjangan yang besar. Ibunya hanya berkata yang terpenting adalah keselamatannya. Aji tertawa dan berkata, "Lihat armorku ini. Apa ayah dan ibu pernah melihat yang seperti ini?" Pada saat itu, tangan batu monster itu mendekat. Aji memeluk Jing erat dan berkata bahwa dia tidak akan mundur. Perlindungan dunia ini ada di tangan mereka. Sesaat kemudian, terdengar hantaman yang dahsyat. Awan debu tebal membubung tinggi. Cayandran memanggil teman-temannya dengan cemas. Selama beberapa detik, semua hening. Monster itu telah menyerang. Tapi sepertinya ada yang aneh. Di antara kepulan debu, ia melihat sesosok undead berdiri di depan tinjunya, melindungi anggota kelompok itu. Aji dan Jing mengintip ketakutan dari balik perisai. Dia bertanya dengan kaget, "Apa itu?" Lin Changfan berjalan mendekati Cayandran dari belakang. Sambil berkata, "Aku rasa tidak." Dia langsung berbalik mendengar suara itu dan berseru, "Lin Changfan, dari mana kau?" Dari sini, dia menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Lalu beralih ke undead-nya dan berkata bahwa tugas seorang profesional adalah melindungi mereka yang berharga baginya. Seketika, undead itu melesat sambil memutar sabitnya. Searah jarum jam, menghancurkan tangan monster itu menjadi kerikil. Cenin sangat terkejut melihat pemandangan itu. Matanya terbelalak. Dan dia berpikir dia mengalahkan monster level 6 dengan satu serangan. Setelah kehilangan lengannya, monster itu mundur ketakutan, bersembunyi di antara dedaunan. Saat undead itu mulai mendekatinya, tak sanggup menahan kengerian yang dirasakannya. Dia segera bersembunyi di antara pepohonan dan pergi. Sementara itu, Chenin menunjuk ke arah undead dan menoleh pada Lin Changfang untuk menanyakan sesuatu, tapi dia sudah tak ada di tempatnya. Dia mulai mencarinya dan berpikir, kemana dia? Dia melihat lagi ke pepohonan tempat monster itu bersembunyi dan berpikir bahwa makhluk bersabit di tangannya itu mirip dengan yang dia panggil saat upacara pergantian profesi. Dia dengan mudah mengalahkan monster level 6. Apa orang ini menyembunyikan kekuatan aslinya lagi? Ada di level berapa dia sekarang? Setelah itu, dia kembali ke timnya dan bertanya apa mereka baik-baik saja. Aji bangkit berdiri dan menjawab semuanya baik-baik saja, tapi dia mungkin butuh selana baru. Jing segera menjauh darinya, menatapnya dengan curiga, dan Aji tertawa canggung. Sambil berkata, dia hanya bercanda. Cenin menghampiri mereka dengan tangan di pinggang dan bertanya, apa kalian melihat Lin Changfang? Aji menunjuk ke arah pohon hancur yang ditinggalkan monster itu.
dan berkata bahwa mereka melihatinya. Dia mengejar primata batu itu ke arah sana. Zing berkata bahwa makhluk yang mirip malaikat maut di film-film itu melukai monster itu dengan sangat parah. Apa dia akan menghabisinya? Aji menatapnya dan menjawab tentu saja, ini adalah monster level 6. Coba bayangkan berapa banyak pengalaman yang akan dia dapatkan. Wajah Chenin menjadi gelap dan dia bertanya, apa kalian sudah menghadiri upacara pergantian profesi? Apa kalian ingat profesi Lin Changfang? Aji berpikir sejenak dan berkata sepertinya dia adalah pemanggil undead. Zing juga dengan tenang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemanggil undead. Begitu mereka menyadari apa profesinya, mereka menatap Qianing dengan kaget. Dan dia berkata bahwa sulit baginya untuk mengakuinya, tapi mungkin dia lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Sementara itu, Lin Changfang masih mengikuti jejak monster itu dan akhirnya menyusulnya saat dia berdiri di tepi jurang. Dia perlahan mendekatinya dan berkata bahwa monster level tinggi dibatasi oleh batasan ketat di ruang angkasa. Sampah level 6 tidak bisa meninggalkan area pusat, tapi dia berhasil. Selain itu, dia sengaja berjalan ke arahnya. Siapa yang memberinya perintah? Monster. Itu berbalik ke arahnya, lalu mengaum, memberikan jawabannya. Lin Changfang menutup matanya dan berkata, tentu saja, kau takkan mengatakannya sendiri. Saatnya untuk penghancuran spiritual tingkat lanjut. Tiba-tiba dia membuka matanya dan bertemu. Tatapan monster itu lalu menggunakan kemampuan membaca pikirannya. Dia menemukan dirinya di dalam pikiran monster itu, dan di ruang ini, suara seseorang terdengar. Siapa yang menghancurkan kontrak sihirku kali ini? Sekelompok orang tak berarti itu membawa seseorang yang berharga. Suara ini memanggil Shanga, si primata batu, dan berkata agar dia membawanya padanya. Penampakan monster dengan tanda di dadanya yang memberi perintah muncul di pikiran primata batu itu. Dan dia berkata, biarkan orang ini menungguku. Sebentar lagi dia, seperti orang-orang bodoh itu, akan menjadi salah satu bawahanku. Lin Changfang memperhatikan tanda pada monster yang begitu akrab baginya. Lalu dia keluar dari pikiran monster itu. Sebuah tanda muncul di dahi primata batu, dan dari sana terdengar suara monster ini bertanya, apakah dia yang melenyapkan para pelayan terbaiknya? Lin Changfang menatap tanda itu dan mengerutkan kening, bertanya, sepertinya kaulah dalang. Di balik semua ini, suara dari tanda itu berkata bahwa orang yang baru mencapai level 5 mampu mengalahkan Shanga. Apa ini menggunakan kemampuan yang memengaruhi kesadaran? Itu takkan berhasil padaku. Aku adalah monster tingkat raja. Lin! Changfang menyeringai dan berkata, artinya jika aku mengalahkanmu, aku akan mendapat banyak sekali pengalaman. Primata batu itu membungkuk tajam ke arahnya dan tertawa tepat di wajahnya. Monster itu bertanya, apa kau pikir selagi aku yang berkuasa di sini, kau bisa berbuat sesukamu? Tunggu saja, sebentar lagi aku akan menyelesaikan rencana besarku. Saat aku menguasai manusia, kau dan teman-temanmu akan menjadi santapan lezat bagiku. Kata-kata ini membuat Lin Changfang sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Tanpa menunggu jawaban, dia mengulurkan tangannya ke depan, menggunakan kemampuannya. Dan setelah itu, undead itu dengan cepat melesat ke depan, menebas bagian atas kepala monster itu. Tatapannya menjadi gelap, dan dia berkata bahwa dia benci jika orang yang disayanginya diancam. Bagian atas kepala monster itu terlempar ke udara karena benturan itu dan suara yang datang. Dari tanda itu bertanya, apa kau pikir setelah menyingkirkan monster level 6, kau akan bisa menandingiku? Begitu aku menang, kalian semua akan musnah. Suara itu meredup. Dan sistem melaporkan bahwa undead telah melenyapkan primata batu raksasa. Dia meraih 100 poin pengalaman, langsung naik ke level 6 karena syaratnya telah terpenuhi. Tepat saat itu, kebangkitan tertinggi pun aktif. Tubuhnya langsung diselimuti oleh aura hitam pekat. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, tertutup kabut hitam. Asapnya menyebar sangat jauh hingga mencapai tim Chenan. Mereka saling mendekat, dan Zing bertanya gugup, asap hitam apa ini?
Cayanyin berkata. Penglihatan mereka terhalang dan harus waspada. Kabut hitam semakin pekat memenuhi seluruh area, namun di depan ada satu titik yang tak tersentuh asap. Mengintip dari celah kabut itu, Cayanyin dan timnya terperangah. Mereka melihat naga raksasa di langit, melayang di atas tepi tebing dekat. Lin Changfang dan seseorang berdiri di kepalanya. Lin Changfang sendiri terpana melihatnya. Dia melihat seorang pria di atas kepala naga itu dan bergumam kaget. Itu adalah penguasa sejati. Saat itu, naga yang menyembul dari balik awan itu bahkan terlihat sampai ke kota. Warga pun berhamburan ke jalan untuk melihatnya. Seseorang kerumunan itu berseru. Lihat, ada apa di langit? Sepertinya itu naga raksasa. Apa ini invasi monster? Orang lain menyahut. Tidak mungkin. Kota kita penuh dengan orang yang bangkit. Monster tak akan bisa masuk. Kemari. Orang lain bertanya, apa sebaiknya kita berlindung saja? Seorang gadis di kerumunan itu mengangkat topinya menatap langit dan berpikir. Kebangkitan kedua. Teman sekelasku dari SMA Dejang ternyata hebat juga. Sayang sekali aku harus pergi dari kota ini. Aku jadi ingin bertemu dengannya. Dengan pikiran itu, dia menjauh dari keramaian yang masih menatap naga raksasa di langit. Sementara itu, para pengawas ujian memantau situasi di taman. Salah satunya bertanya, bagaimana? Belum berhasil. Dia tersenyum pada rekannya yang gugup dan berkata ini adalah kasus pertama. Kebangkitan kedua di Biro Manajemen Daya Cabang Dejin, kita harus segera menemukannya. Kalau kasus ini terkonfirmasi, kita bisa mengungguli cabang lain. Rekannya yang sedang menekan panel kontrol mulai sangat cemas dan berpikir, aneh. Biasanya batu ruang akan membuka alam rahasia. Tapi sekarang rasanya seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Semua cara dicoba, tapi jalan menuju dunia rahasia tetap tertutup. Dia menekan tombol di panel kontrol lagi, namun permintaannya ditolak. Dia berpikir mungkinkah ini karena gejolak energi dari kebangkitan kedua yang menghalanginya terbuka? Dia khawatir ini bukan sekadar efek. Sementara, dia menatap portal di tengah yang perlahan menyempit dan berpikir sepertinya dunia rahasia itu telah tertutup total. Sementara itu, di gua yang dalam, para monster berkumpul di sekitar pilar. Cahaya yang menjulang ke atas. Monster yang tadi bicara pada Lin Changfang mengumpulkan para bawaannya dan berkata upacara persembahan akbar akhirnya tuntas. Kini manusia-manusia kecil itu tak akan bisa kabur. Para monster menggeram serempak, berjalan menuju pilar cahaya dahsyat di tengah gua. Monster pemimpin itu menyuruh mereka untuk maju. Mulai sekarang, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka harus menangkap semua manusia itu. Sementara tim yang lain melanjutkan ujian. 3 orang berjalan di hutan. Salah satunya berkata pada temannya, Jang, kalau dia sudah mencapai level 3 secepat ini, dia tak menyangka profesinya akan sekuat itu. Jang membalas, semua orang menganggap tim Chenan terhebat. Tapi mereka tidak tahu kemampuan Sang Jang. Yang sebenarnya mereka terus maju. Tapi tiba-tiba, salah satunya berhenti dan merasakan sesuatu di belakang. Temannya ikut menoleh dan melihat ogre raksasa level 6 di antara pepohonan yang sedang melempar-lempar gada. Begitu monster itu melihat mereka, ia menggeram keras. Salah satu anggota tim bertanya dengan ketakutan, apa itu? Monster level 6. Bersama dengan itu, teriakan dan lolongan serigala terdengar di bagian hutan lain. Seekor ular raksasa mengangkat beberapa orang ke udara dan mendesis. Meremukkan tubuh mereka. Pada saat bersamaan, tim lain yang terdiri dari 3 orang bertemu dengan sekawanan serigala yang menggiring mereka ke dalam perangkap. Salah seorang dari mereka sangat gugup dan bertanya, ada apa ini? Dari mana datangnya mereka? Kita kan belum masuk terlalu dalam. Ke dunia rahasia. Sementara itu, laba-laba raksasa mengamuk di dekatnya dan telah berhasil menjebak beberapa peserta ujian dalam kepompong. Suasana tegang juga terasa di platform teleportasi dunia rahasia. Salah satu pengawas sedang memeriksa lokasi portal dan rekannya bertanya, apa yang salah? Kenapa dunia rahasia tertutup? Rekannya hanya menjawab, tidak tahu untuk semua pertanyaan.
Dia merasakan permukaan platform itu dan berkata, dia yakin ada suatu kekuatan yang menghalangi energi batu ruang dan mencegahnya terbuka. Jika batu itu tak berdaya, para siswa tidak akan bisa keluar dari sana. Rekan kerjanya menggertakkan gigi. Cemas mereka akan kehilangan seorang jenius lagi. Pria itu lantas menutup laptopnya dengan kasar dan berkata bahwa mereka tak berdaya. Dia menatap lokasi portal lalu bergumam, kalau para siswa di sana bisa mengalahkan makhluk itu, sementara itu, sebuah suara terdengar, memberitahu Lin Changfang, kebangkitan tertinggi selesai. Profesi berubah menjadi Raja Undead, menerima sebuah keunikan, kemampuan dewa, kekuatan tertinggi, dan tekad tak tergoyahkan. Perlahan, Lin Changfang membuka matanya, mendengar suara di kepalanya. Suara itu menjelaskan, dengan kekuatan tertinggi, karakteristik makhluk panggilan meningkat 10 kali lipat dengan tekad tak tergoyahkan. Semua serangan yang mengenainya akan dialihkan kepada makhluk panggilan. Dia abadi selama jumlah mereka tak terbatas. Lin Changfang pun melihat sekeliling, mencari sumber suara itu, dan bertanya siapa yang bicara. Suara itu menjawab bahwa dia adalah roh dari sistem profesi dewa. Siapapun yang membangkitkan profesi dewa akan langsung memiliki roh yang terikat padanya. Mata Lin Changfang terbelalak kaget. Sistem profesi dewa, suara itu menjawab bahwa namanya adalah malaikat jatuh. Setelah itu, Lin Changfang melangkah dan bertanya, malaikat jatuh, apa orang lain bisa mendengarmu? Malaikat jatuh menjawab bahwa hanya sang tuan yang bisa mendengar suaranya dan memberinya perintah. Secara mental, Lin Changfang berjalan di atas tebing dan bertanya, perintah, apa yang bisa kau lakukan? Malaikat jatuh menjawab, dengan aksesnya saat ini, dia bisa memindai area dalam radius 500 meter untuk mencari tanda kehidupan. Apa tuan mau memulai pemindaian? Pikir Lin Changfang. Rupanya akses itu bergantung pada levelnya. Dia mengizinkan pemindaian dimulai. Dan malaikat jatuh terdiam. Setelah beberapa detik, dia mengumumkan pemindaian selesai. Ada tanda kehidupan dalam 500 meter dari lokasinya. Jumlahnya ada 4. Lin Changfang menatap ke arah hutan. Berpikir bahwa 3 di antaranya adalah tim kain. Dan yang satu lagi, musuh? Dia bertanya pada malaikat jatuh. Bisa lebih spesifik? Dia menjawab tak bisa membedakan tanda kehidupan, tapi dia bisa memakai kekuatan arwah pendendam untuk analisis detail. Wajah Lin Changfang menjadi serius. Undead pendendam. Apa level undeadku meningkat? Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke depan, menggunakan skill pemanggilan. Kabut hitam berputar di sekelilingnya, dan dari dalamnya, 3 Reaper muncul di sekitarnya. Dia menunjuk ke arah hutan, tempat tim kain seharusnya berada, dan memerintahkan mereka menjelajahi area itu. Mendengar perintah, para Reaper segera menyebar ke dalam hutan untuk memulai pencarian. Lin Changfang tetap di tempat. Dia duduk di rumput dan menatap ke arah hutan, memutuskan untuk mencoba kemampuan barunya. Setelah itu, dia menutup mata, merasuki salah satu reapernya. Begitu dia berada di dalam tubuh Reaper itu, dia membuka matanya dengan tajam. Melihat tangan tulangnya bergerak, dia berpikir. Jadi ini artinya persepsi perasaan. Sebelumnya, dia hanya memberi perintah pada Undead. Tapi sekarang dia bisa mengendalikan mereka langsung dengan bertukar tubuh. Singkatnya, para Undead kini menjadi avatarnya. Dia terus menjelajahi hutan dalam tubuh Reaper dan melihat gumpalan asap di dekatnya. Apa ada masalah di sana? Dia terbang mendekat dan melihat parit besar akibat serangan kuat. Di dasarnya, batang-batang pohon terbakar. Dia berpikir jejak ini pasti ditinggalkan oleh tim kain. Tapi, kemana mereka pergi? Dia bertanya pada malaikat jatuh untuk memindai area baru. Setelah beberapa detik, malaikat jatuh melaporkan tidak ada tanda kehidupan yang ditemukan. Lin Changfang bertanya, 0, belum ada semenit. Kemana mereka menghilang? Apa mereka sudah pergi? Tapi di hutan lebat ini, sangat sulit bergerak secepat itu. Dia terus menyisir hutan bersama undead lainnya. Dia berpikir, siapapun yang menang, seharusnya ada jejak di tanah. Tapi ini tidak ada. Mereka seolah lenyap begitu saja. Dia kembali ke tubuhnya, lalu segera bangkit
dan bergegas ke hutan. Dia yakin orang tidak mungkin lenyap begitu saja. Pasti ada sesuatu yang aneh. Mungkin ini ulah makhluk yang mereka temui. Tapi Kain adalah penyihir api profesional. Dia terus berlari sambil berpikir bahwa di pinggiran dunia rahasia ini hanya ada monster level rendah. Mereka tak mungkin membahayakan timnya. Atau jangan-jangan dia teringat kata-kata monster tingkat raja bahwa dialah penguasa di sini. Dia menyuruhnya menunggu. Sebentar lagi, dia akan menjalankan rencana besarnya saat mulai menguasai manusia. Dia dan teman-temannya hanyalah santapan baginya. Begitu kata-kata itu terlintas di benak Lin Changfang, dia tiba-tiba berhenti dan berpikir. Jadi ini ulah makhluk itu. Angin sepoi-sepoi bertiup. Dan Lin Changfeng menatap jajaran pohon yang tak berujung di hadapannya. Dilihat dari kata-katanya, dia menguasai dunia ini. Dia ingin menguasai manusia. Dan juga rencana besar. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Lengannya diselimuti aliran asap gelap saat dia menggunakan kemampuan pemanggilannya. Setelah itu, para Reaper mulai bermunculan dari akar pohon di mana-mana. Lin Changfang berpikir jika dia mengincar orang-orang di kerajaan rahasia, cepat atau lambat pasti akan menemukannya. Musuhnya bersembunyi sementara dia terlihat jelas. Lebih baik dia menemukan dan menyerang lebih dulu. Saat dia memikirkannya, pasukan undead dalam jumlah besar sudah memenuhi hutan dan menyebar di antara pepohonan. Mereka membentuk pasukan undead bersenjata yang sangat besar. Di belakangnya, Lin Changfeng menunjuk ke depan dan memerintahkan mereka untuk membersihkan seluruh wilayah rahasia itu. Tidak boleh ada satu sudut pun yang terlewat. Semua monster yang mereka temui harus dihabisi. Atas perintahnya, seluruh pasukan undead pun berangkat, memulai pergerakan mereka. Di saat bersamaan, Zing terbangun di tempat asing, dan seseorang yang memanggilnya Aji mulai mengguncangnya sambil menyuruhnya bangun. Di belakang mereka, Kei Yanin memperhatikan. Dia pun membantu Zin untuk bangkit. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya di mana mereka berada. Ternyata mereka ada di dalam gua raksasa bersama semua peserta ujian lainnya. Kei Yanin menjawab kalau mereka juga baru sadar. Lalu bertanya, apa Agia baik-baik saja? Agia melihat sekeliling dan berkata, sepertinya semua tim ada di sini. Mereka semua muncul di tempat ini secara tiba-tiba. Sama seperti tim Kayanan, tak ada yang paham apa yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara agung bergema dari suatu tempat. Menyapa mereka semua, sontak mereka langsung menoleh ke sumber suara itu. Salah satu dari mereka bertanya siapa yang bicara, apa yang lain mendengarnya. Mereka semua berdiri di sebuah platform tinggi yang luas. Di bawah sana tampak cahaya merah yang aneh. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Semua mata tertuju pada sebuah patung batu raksasa. Salah satu dari mereka berkata kalau itu adalah batu besar itu. Tempat macam apa ini? Apa patung itu yang bicara? Seekor monster level raja, anak iblis ke-9, melayang di langit dan berkata, patung batu itu adalah pelindung altar. Coba lihat ke belakang kalian. Mendengar ini, mereka semua langsung menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya mereka melihat lautan monster mengepung tempat mereka berada. Di dahi setiap monster itu, terukir tanda anak iblis ke-9 yang mengendalikan mereka. Para peserta ujian pun mulai panik. Seseorang bertanya, apa dia bosnya? Monster itu bisa bicara. Apa dia bos serang ini? Kenapa dia ada di sini? Ini kan hanya ujian biasa. Anak iblis ke-9 itu meraung penuh amarah, mengatakan kalau mereka telah berulang kali menyerbu dan mengambil nyawa kaumnya selama puluhan tahun. Apa kalian pikir aku tidak akan marah? Mendengar raungan yang menggelegar itu, mereka semua menjadi sangat tegang. Monster itu lalu sedikit tenang dan berkata, namun, aku ini agung dan penuh belas kasih. Dia melambaikan tangannya ke arah patung itu dan berkata, ucapkan sumpah setia kalian di altar itu. Dan aku bukan hanya akan mengampuni dosa kalian, tapi juga akan menganugerahkan kekuatan Raja Iblis. Para murid mulai berbisik-bisik. Kekuatan Raja Iblis, monster dari buku sejarah yang membuat kontrak dengan ribuan manusia dan menjadikan mereka pelayannya. Ini konjol! Bukankah monster-monster itu sudah punah 100 tahun lalu? Mata anak iblis ke-9 itu bersinar. Aku telah membangun kembali altar ini
di tempat Raja Iblis. Dilahirkan dengan memasuki altar ini. Kalian bisa membuat kontrak denganku dan menerima kekuatan itu. Semuanya akan ada di tangan kalian. Dengan kesal, Chenin melipat tangannya di dada dan berkata, "Ini omong kosong. Untuk apa? Manusia harus melayani monster? Kalau kau memang sekuat itu, kenapa tidak kau sendiri yang naik ke altar dan mengambil kekuatannya?" Sebagai jawaban, anak iblis ke-9 itu menunjuk ke arah pasukannya dan berkata, "Aku sudah memiliki sebagian dari kekuatan kontrak itu. Monster-monster yang kalian lihat ini adalah pelayanku. Tapi ini hanya sebagian kecil saja. Kekuatan Raja Iblis seutuhnya hanya bisa didapatkan oleh manusia. Karena Raja Iblis sendiri dulunya adalah seorang manusia." Semua peserta terkejut mendengar pernyataan itu. Seseorang bertanya, "Apa ini lelucon? Bagaimana bisa makhluk seperti itu dulunya manusia? Kenapa manusia harus menaklukkan kaumnya sendiri?" Anak iblis ke-9 merentangkan tangannya dengan megah, lalu berkata, "Itu namanya kemunafikan. Kalian hanya iri pada yang lebih kuat. Bukankah semua manusia seperti itu? Aku berterima kasih pada kalian. Karena kebodohan manusialah, ras iblis bisa melahirkan bakat sehebat ini. Hidup atau lenyap? Apa kalian sudah membuat pilihan?" Para murid menjadi waspada. Keheningan menyelimuti mereka. Salah satu dari mereka memahami tawaran itu dan memutuskan untuk bertindak. Dia berbalik, lalu melangkah beberapa kali menuju tangga altar. Salah seorang rekannya menyadari itu. Sambil menahan bahunya, dia bertanya, "Mau kemana?" Orang itu menjawab, kalau dia akan pergi ke altar. "Jika ini bisa membuatku lebih kuat, kenapa tidak?" Tiba-tiba di saat yang sama, sebuah bola api melesat menghantam tangga menuju altar. Mereka yang berada paling dekat langsung menutupi wajah dari hawa panas yang menyengat. Lalu mereka menoleh ke arah datangnya bola api itu. Enrin, yang tangannya masih membara, bertanya, "Apa kau sudah benar-benar gila? Manusia dan monster tak akan pernah bisa bersatu. Apa kau pikir mereka membawa kita kemari untuk memberi kita kekuatan?" Dia nekat maju, meski tahu itu jebakan. Pria itu menyeringai licik, berkata bahwa pada akhirnya orang-orang dengan profesi langka seperti mereka akan tetap berjaya. Tapi itu tak berlaku baginya. Seorang petarung kelas bawah. Takdirnya takkan berubah meski selamat dari dungeon ini. Dia melangkah lagi ke tangga dan berkata, tiba-tiba muncul kesempatan untuk mengubah takdir. Walau ini tipuan, dia rela mempertaruhkan segalanya. Chenin mengertakkan gigi dan berkata, "Ini percuma. Dia takkan mendengarkan." Tepat setelah itu, si ahli pedang melompati tangga yang rusak dan mendarat di altar, tepat di depan tangan raksasa patung itu sambil berkata, dia belum pernah mendapat kesempatan emas seperti ini. Dia menatap wajah patung itu, merentangkan tangannya dan berseru, "Biarkan aku menjadi tokoh utamanya sekali ini saja." Anak iblis ke-9 menyeringai saat melihat orang. Nekat pertama itu dan tertawa. Asap merah kelam keluar dari mulut patung, lalu mulai menyelimuti tubuhnya. Sambil menerima semua itu, dia berkata, "Biarkan kekuatan ini datang padanya." Kabut gelap yang mengerikan itu mulai merasukinya lebih dalam. Dia berkata, tubuhnya terasa terisi penuh. Saat energi gelap merasukinya, tubuhnya mulai berubah. Dia memiliki cakar besar, telinga memanjang, dan duri tumbuh di tubuhnya. Puas dengan perubahannya, dia tertawa keras, tapi tawanya terhenti, giginya bergemeletuk. Dia kini menjadi ahli pedang iblis jatuh level 7. Orang-orang yang tersisa di bawah menyaksikan perubahannya. Begitu selesai, seseorang bertanya, sepertinya dia jadi lebih kuat. Tapi penampilannya berubah. Anak iblis ke-9 berkata sudah waktunya untuk pengorbanan. Berikutnya, biarkan dia membuktikan kesetiaannya pada Tuan Iblis Agung. Si ahli pedang menatapnya dan bertanya bagaimana. Caranya, anak iblis ke-9 menjulurkan lidahnya dengan gila dan berteriak. Tentu saja dengan menghabisi semua orang di sini. Seketika, orang-orang di bawah menjadi tegang dan memasang kuda-kuda. Si ahli pedang iblis mencabut pedangnya dari sarung yang menyatu dengan punggungnya akibat energi. Iblis dengan tawa keras, dia mengangkat pedang raksasanya, menatapnya dengan kagum, dan bersorak karena
kekuatan barunya. Seseorang dari kerumunan siswa memanggilnya Lulang dan berkata bahwa dialah monster yang menghancurkan tanah air mereka. Apa dia serius ingin mengkhianati manusia? Seorang pria lain menunjuknya dan berkata para profesional takkan memaafkannya. Anak iblis ke-9 menamai iblis baru itu penerus Tuan Iblis dan berkata, biarkan dia membuat mereka merasakan ketakutan. Seorang gadis memanggil Lulang dan berkata, ayahnya bekerja di biro Tiongkok. Jika dia membantu para monster ini, dia akan melaporkan semuanya. Dia menyarankan Lulang untuk mundur dan menyingkirkan semua monster ini. Kata-kata itu hanya memancing amarah Lulang, dan dia menatap gadis itu dengan tatapan mengancam. Dia langsung melompat dari altar, mendarat di hadapan gadis itu, membuat lantai batu di bawahnya retak. Setelah itu, dia menatapnya dan berkata, sepertinya gadis itu masih belum mengerti situasinya. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, menebas gadis itu tanpa ampun, dan jeritan pilu pun terdengar. Wajah para siswa pucat pasi melihat kengerian itu, dan salah satu dari mereka bertanya, apa dia melenyapkannya? Lulang mengangkat kepala, menikmati kekuatannya dan berkata dia tidak tahan. Dengan orang sombong, sekarang dialah penguasa di sini. Melihat kemampuan Lulang, semua siswa mulai berhamburan ke berbagai sisi. Salah satu dari mereka berteriak bahwa Lulang benar-benar ingin melenyapkan semua orang. Dia sudah gila. Kayunin mencoba menghentikan kerumunan yang panik dan berkata hanya ada satu cara untuk selamat, yaitu menyatukan kekuatan melawannya. Pria yang dihentikannya berkata dengan ngeri, tidak mungkin, dia level 7. Bagaimana kita bisa melawannya? Dalam kepanikan, mereka tak melihat adanya hurang, dan salah satu dari mereka terjatuh. Sebagian besar berhenti tepat waktu, dan seseorang berteriak agar yang lain berhati-hati. Mereka tak punya tempat lari lagi. Saat mereka berpencar, Lulang mengejar mereka sambil tertawa menggila, menebas semua orang dengan pedang dan cakarnya. Setelah itu, dia berhenti dan dengan satu gerakan tajam, dia melemparkan beberapa bilah ke arah orang-orang sambil berteriak, inilah kekuatan, inilah seharusnya seorang ahli pedang. Dia meneriakkan akhir bagi semua orang. Beberapa bilah yang dilempar menancap di punggung dan tubuh mereka yang berlari. Salah satu bilah terbang lurus ke arah gadis yang terduduk di lantai. Menyadari itu, dia berteriak kencang sambil mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Tepat saat bilah itu mendekat, sebuah cincin api muncul di depannya, menyelamatkannya dari akhir yang tragis. Ini membuat Lulang marah. Sambil mengertakkan gigi, dia menoleh ke arah Kayunin yang menciptakan cincin itu. Dia memanggil namanya dengan murka dan Kayunin. Dengan api menyala di tangannya, siap menahan serangan berikutnya. Karena serangannya gagal, Lulang menjadi sangat marah. Dia mengangkat tinggi-tinggi pedangnya yang diselimuti energi kegelapan dan berteriak, sudah lama dia menahan kesombongan gadis itu. Apa sekarang dia bisa mengunggulinya? Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya. Ujung pedangnya diarahkan pada gadis itu sambil berkata kalau profesinya sangat langka, yaitu seorang genus. Tapi di level 2, dia takkan bisa berbuat apa-apa. Aliran energi gelap yang besar langsung menyambar ke arahnya. Seketika, bola api muncul di tangannya. Dia menggunakan zirah bulu Phoenix. Dan saat itu juga, seekor Phoenix api raksasa muncul di hadapannya, menahan serangan energi gelap itu. Namun, karena kekuatannya begitu besar, terjadi daya tolak yang kuat. Dia terlempar ke arah rekan-rekan timnya. Berhasil menangkapnya. Lalu dia dan Jen memanggil sang kapten dengan cemas. Luang menyampirkan pedang di bahunya sambil tersenyum dan bertanya, zirah bulu Phoenix, item level 6 yang langka, tapi itu takkan menghentikannya. Diselimuti energi gelap, dia tertawa dan bertanya siapa lagi yang mau melawan. Chenin sudah pulih dan berdiri. Zing bertanya, apa yang harus mereka lakukan karena tak sanggup melawannya. Chenin menatap mereka dan menjawab, tidak begitu. Mereka harus mengulur waktu sampai bantuan datang. Zing bilang semua orang terkunci. Tak ada yang bisa memanggil bantuan. Yenin menjawab dengan yakin, kalau tidak semua orang ada di sini, masih ada Lin Chongfang di luar. Saat itu, seekor burung
terbang masuk ke gua melalui sebuah celah besar. Burung itu menembus penghalang yang dipasang iblis dan menghilang ke dalam. Kegelapan gua, Lin Changfang yang duduk di dekat pohon melihat semua itu dan berpikir, jadi ini penghalangnya. Sekarang, dia paham kenapa tidak menemukan siapapun. Bosnya ada di dalam dungeon, tersembunyi sangat dalam. Sepertinya ada monster di sana yang memulai semua ini. Untungnya, dengan meningkatkan penghancuran spiritual ke level 8, dia bisa membuat kontrak pikiran. Sementara itu, anak iblis ke-9 melihat seekor burung di dalam gua. Bertanya apa dia berani kembali tanpa izinnya. Burung itu melaporkan segalanya, membuatnya bertanya-tanya. Ada orang level 8 di luar? Pikirnya, dia melenyapkan semua iblis. Karena marah, dia mengumpat. Beraninya manusia kecil itu menghabisi anak buahnya. Tapi ini belum waktunya. Dia mengalihkan pandangan pada Luang yang sedang menyerang orang-orang di bawah tanpa ragu dan berkata bahwa semua akan segera berakhir. Dia mengeraskan suaranya agar terdengar dan menyuruh Luang untuk menyerang lebih banyak lagi agar dia bangkit. Mendengar ini, Luang berkata dia ingin kekuatan lebih. Tak ada lagi akal sehat di mata merahnya yang berkilauan. Tak ada jejak kemanusiaan yang tersisa. Dengan senyum gila, dia tertawa lebih keras. Sementara teman-temannya bersembunyi. Di belakang Kayanin, mereka bertanya kenapa dia jadi begitu, seperti monster. Sebagian menatap korban yang baru saja berjatuhan di depan mereka dan berkata pada Yenin, kalau bantuan akan segera datang. Tapi sekarang, mereka hanya tersisa berempat. Dia mencoba mengatur napas sambil berusaha tetap berdiri. Dia berkata bahwa dirinya juga sudah mencapai batas, tapi pada satu saat dia tidak tahan lagi. Kelelahan dari pertempuran itu akhirnya terasa begitu berat. Dan dia pun jatuh berlutut, memikirkan Lin Changfang. Sepertinya kesempatannya untuk bisa bersamanya telah hilang. Di saat yang sama, ledakan dahsyat terjadi di dekat dinding gua. Menggema seperti guntur di seluruh penjuru. Luang berbalik untuk mencari tahu. Dan melihat sesuatu yang tajam melesat ke arahnya, Lin Changfang berjalan melewati lubang yang dia buat di gua. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Begitu kata-kata itu terucap, bilah sabit yang panjang menghunjam punggung Luang, menembus begitu dalam hingga ujungnya muncul dari dadanya. Luang terkejut melihat bilah sabit menembus tubuhnya. Dia jatuh berlutut, lalu tersungkur dengan wajah menghadap ke lantai. Lin Changfang mendarat di platform di sebelahnya. Kelompok siswa yang selamat terkejut saat melihat kedatangannya dan memanggil namanya. Lin Changfang melihat sekeliling dan menyaksikan banyak siswa yang telah gugur. Karena ulah Luang, dia juga melihat Kei Yenin yang tak sadarkan diri. Lin Changfang pun memejamkan matanya. Dalam hati, dia meminta maaf pada semua orang karena datang terlambat. Dia menatap anak iblis ke-9 dan berkata pada Zing agar merawat Kei Yenin. Dia mengepalkan tangannya dan berkata akan mengurus sisanya sendiri. Gadis itu terkejut mendengarnya. Secerca harapan untuk selamat pun muncul. Anak iblis ke-9 bertanya pada orang level 5 itu, apakah dia tahu apa yang akan dihadapinya jika melenyapkan penerus Tuan Iblis Agung. Lin Changfang tersenyum dan bertanya, penerus Tuan Iblis lebih tepatnya. Dia adalah penerusku. Mendengar kata-kata ini, anak iblis ke-9 menjadi marah. Dia berteriak, memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka. Aji menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu Lin Changfang sangat kuat. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lin Changfang menoleh padanya dan berkata dia tidak akan bertarung. Sendirian, Kei terkejut mendengarnya. Dia berdiri di depannya dan berkata kalau dia mengerti, dia akan membantunya. Lin Changfang meletakkan tangan di pundaknya dan berkata, bukan itu maksudnya. Dia memanggil pasukannya dan berkata, merekalah yang dia maksud. Pasukan mayat hidup yang dia panggil maju bertempur dengan pasukan monster di dungeon itu. Dua pasukan besar saling berhadapan. Di sebuah platform besar, saling menyerang dengan senjata mereka. Aji berkata, makhluk-makhluk panggilan itu sepertinya bisa mengalahkan monster-monster keren ini. Namun, Lin Changfang tidak seoptimis itu dan berkata bahwa semuanya tak sesederhana kelihatannya. Dia sengaja menggertak si bos dengan mengaku menemukan tandanya di pikiran monster itu. Namun, dilihat dari reaksinya,
Sepertinya jebakan soal penerus ini hanyalah tipuan. Tidakkah aneh bagi mereka? Dia bersusah payah memasang jebakan, tapi kepergian penerusnya sama sekali tidak membuatnya gentar. Ai bertanya tanda apa yang dia maksud. Lin Changfeng berkata, mungkin yang dia butuhkan bukanlah penerus, melainkan sebuah wadah yang mampu menampung kekuatan sang Raja Iblis. Dia terkejut saat menyadari, mungkin si bos ingin mengendalikan kekuatan Raja Iblis dengan sebuah tanda. Tak disangka, iblis yang terbaring di kakinya mulai bergerak dan melancarkan pukulan yang sangat kuat. Tinjunya menembus tubuh pemuda itu, dan serangannya juga mendorong Aji yang ada di dekatnya. Zing yang melihatnya lantas memanggil nama mereka. Anak iblis ke-9 tertawa dan menunjuknya, berkata kalau pemuda itu ternyata cukup cerdas. Tebakannya benar. Selama ini dia mencari cara untuk menguasai kekuatan sang Raja Iblis. Baik iblis maupun manusia akan tunduk pada kontrak itu. Membuatnya bisa membuat siapa saja bertekuk lutut. Para undead yang dipanggil Lin Changfeng mulai menghilang. Anak iblis ke-9 berkata, untuk menyempurnakan kontrak, dia perlu menyerap kekuatan setiap pelayan. Semakin banyak pelayan, semakin besar pula kekuatannya. Tentu saja, menyedihkan karena sang kontraktor akan kehilangan akal sehatnya. Tapi dia menemukan celah. Sebagai bagian kekuatan kontrak, dia menandai pria itu saat berjalan ke altar. Saat pikirannya benar-benar kacau, tandanya akan aktif. Iblis yang dirasuki Lu yang melemparkan tubuh Lin Changfeng ke arah murid lain. Anak iblis ke-9 saat itu berkata bahwa dia menyesal mereka tak akan sempat melihatnya meruntuhkan batas dungeon dan menyerbu dunia manusia. Para murid cemas dengan apa yang terjadi dan meneriakkan nama Lin Changfeng. Anak iblis ke-9 mulai menggunakan sihirnya dan berkata, kini pelayannya harus memberinya kekuatan. Dia mulai menarik energi dari semua monster yang ada di dungeon ini. Lin Changfeng dalam wujud undead mendekat dari belakang dan bertanya, apakah ini artinya jika aku melenyapkanmu, tanda itu akan hilang? Dia melancarkan tebasan pedang yang kuat, tapi anak iblis ke-9 berhasil bereaksi dan menangkisnya dengan tangan. Dia menatap terkejut dan bertanya, jadi kau belum lenyap? Lin Changfeng menggunakan jurus kekuatan tertinggi 10 kali lipat dengan api di matanya. Dia menebas kulit tebal iblis itu dan berkata, kau harus lenyap. Dia berhasil menebas anak iblis ke-9. Zhang bertanya, kau manusia biasa. Dari mana kekuatan sebesar ini? Lin Changfeng kembali ke tubuhnya dan berkata bahwa monarki adalah sosok yang kekuatannya tak bisa dia bayangkan. Luka di tubuhnya sembuh di depan para murid yang terkejut. Dan dia berkata, aku akan menjadi seorang monarki. Tubuh anak iblis ke-9 menghilang, menyisakan kristal hitam yang memancarkan energi kuat. Lin Changfeng menyadarinya dan bertanya pada Fallen Angel, apakah ini item bos? Sistem memberitahu bahwa ini adalah objek yang berbeda. Level itemnya lebih tinggi dari batas pemindaian. Lin Changfeng berpikir dan bertanya, energi ini mirip dengan kekuatan undead bukan? Ai terkejut saat menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat bahwa iblis jelmaan lulang masih bertahan dan ukurannya bertambah besar. Dia memperingatkan Lin Changfeng agar berhati-hati. Dia menoleh ke arah iblis yang tak disadarinya dan berpikir, aku benar-benar lupa soal makhluk ini. Iblis itu menghantam tanah dengan tinju yang sangat kuat. Tapi Lin Changfeng berhasil menahannya di saat-saat terakhir dan terlempar jauh ke samping. Dia meluncur beberapa meter di lantai. Zing dan Aji yang cemas berlari menghampirinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lin Changfeng menghentikan mereka dan berkata dia baik-baik saja. Segel di dungeon harus dilepaskan. Mereka harus pergi dari sini. Dan dia akan menghentikan iblis itu. Pada saat yang sama, undead panggilannya menyerang si iblis. Dari berbagai sisi, menancapkan senjata mereka, Lin Changfeng mengusap wajahnya dan berkata bahwa kekuatan kontrak telah mengambil alih makhluk ini dan dia juga sudah kelelahan. Mereka harus segera lari dari sini. Sing!
tampak cemas dan ingin mengatakan sesuatu. Aji mengangkat Kayanin dan berkata, mereka harus lari karena mereka hanya akan menghalanginya. Mereka pun pergi. Dan dia berkata, kita hanya bisa percaya padanya. Saat itu, Lin Changfang berdiri beberapa meter dari si iblis, mengamati pertarungan undead panggilannya. Saat ini, kerumunan besar. Orang-orang yang marah berkumpul di dekat lokasi teleportasi, mengatakan bahwa sudah 3 hari berlalu. Kenapa anak-anak kami belum kembali? Apa yang terjadi di sana? Lokasi ujian ditentukan oleh Biro Administrasi. Mereka menunggu penjelasan. Seorang pria panik dan berkata agar mereka mendengarkannya. Ujian ini selalu berlangsung dengan risiko tinggi. Putrinya juga ada di dalam dungeon. Mereka harus tenang dan memberi mereka waktu tambahan. Tiba-tiba, di sebelah pekerja itu, simbol di lantai mulai bersinar terang. Cahaya terang pun terpancar. Pria yang melihatnya langsung berteriak, ada yang bergerak. Cepat lihat, apa ada yang berhasil keluar? Keluar dari dungeon. Pria yang berusaha menenangkan kerumunan seketika berbalik saat mendengarnya. Dia pun bergegas naik ke platform tempat para siswa berteleportasi dan memanggil nama Kei Yunin. Para siswa yang selamat berteriak keras bahwa mereka butuh dokter karena ada yang terluka. Pria itu bernapas dengan berat, sangat cemas melihat kondisi Kei Yanan. Dia mengangkat gadis itu sambil terus memanggil namanya. Pria berkacamata itu berbalik dan bertanya di mana. Ambulansnya! Rekannya menjawab bahwa tim medis sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di sini. Memberitahu Ayah Chenan bahwa dia mencoba menyembuhkan putrinya, tapi levelnya terlalu rendah. Pria berkacamata itu lalu beralih pada 2 siswa lainnya dan bertanya, apa yang terjadi di sana? Di mana yang lainnya? Gadis itu mulai menangis teringat kejadian. Di dalam dungeon, juga merasa hancur, namun dia menguatkan dirinya dan berkata bahwa semua yang lain telah tiada. Setelah berkata begitu, air mata mengalir dari matanya. Kabar ini begitu mengejutkan para panitia ujian. Para orang tua yang marah menelepon dan menuntut. Katanya, ujian berlangsung 3 hari. Kenapa anak kami belum juga kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, Ayah Chenan memeluk putrinya dan memanggil Kisan. Dia memintanya untuk menjelaskan situasi ini. Pria berkacamata itu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Dia berjalan menuju kerumunan orang. Pada saat yang sama, seorang pria yang mengamati dari jauh lewat teropong berkata bahwa para penyintas itu tidak berguna. Apa pantas kita menunggu mereka? Teman di sebelahnya setuju dan berkata, sepertinya si jenius itu belajar di akademi ini. Pria yang duduk di pagar lalu menimpali. Mungkin Kiking berbohong, atau orang itu sudah lenyap di dungeon awal. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kakak mereka akan marah jika tahu mereka datang diam-diam. 2 pria lainnya kembali mengalihkan perhatian mereka ke platform teleportasi saat mendengar teriakan, ada yang keluar dari dungeon. Itu adalah Lin Changon. Dia telah kembali. Begitu dia muncul dari portal, tubuhnya langsung jatuh terlentang dan dia memejamkan matanya. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa dia sudah tak bernyawa? Ai menghampirinya, memanggil namanya dan memintanya untuk bertahan. Kizan berlari ke arahnya dan berkata mereka masih bisa menolongnya. Tak disangka Lin Changfeng membuka matanya dan berkata bahwa dia masih hidup. Eng berdiri di sebelahnya bertanya, jadi, kau berhasil mengalahkannya? Changfeng bangkit dan menyangkal, itu tidak benar. Manusia tak akan bisa melawan iblis itu. Aku beruntung dia tak punya kehendak sendiri. Kalau tidak, 10 nyawa pun takkan cukup. Aku hanya bisa menyegelnya di dalam gua. Kisan lalu bertanya padanya, jadi, kau menyelamatkan para siswa ini? Apa kau mengalami kebangkitan kedua di sana? Tiba-tiba, seseorang mengarahkan energi gelap ke arah Lin Changfeng. Dia terkejut saat merasakannya. Dia sadar seseorang telah melancarkan serangan. Padanya, kemampuan memanggil undead tidak bisa digunakan. Dalam hati dia bertanya pada Fallen Angel, apa yang sedang terjadi? Sistem memberitahu, setelah efek iblis terlarang diterapkan, kekuatan mentalnya terblokir. Lin Changfeng sangat terkejut dan bertanya-tanya, terblokir. Efek iblis terlarang? Siapa yang merencanakan semua ini terhadapku? Dan kenapa? Kisan bertanya apa yang terjadi padanya. Lin Changfeng jadi salah tingkah dan berkata,
bukan apa-apa. Dia hanya merasakan sesuatu yang aneh dan heran. Kenapa perasaan itu tiba-tiba hilang? Kisan meminta maaf dan mengatakan dia perlu ke dokter, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Dia dengan sopan meminta waktunya dan berkata mereka berutang penjelasan pada keluarga korban. Beberapa waktu kemudian, di malam, Ari Lin Changfang berjalan. Di jalanan sambil berpikir, interogasinya akhirnya selesai. Dia mengira akan diinterogasi dengan sangat kasar, seperti di kantor polisi, tapi ternyata tidak. Dia teringat kejadian selama interogasi. Kisan duduk di sebelahnya, di meja, mencatat ucapannya, lalu bertanya, pewaris anak iblis, apa benar monster seperti itu ada? Di ranah rahasia para pemula, sepertinya ada kekuatan dari luar yang ikut campur. Kalau tidak, monster level 10 biasa tak mungkin mampu melakukannya. Sayang sekali ranah rahasia itu harus disegel seluruhnya. Lin Changtong bertanya, apa kalian meragukan ceritaku? Kisan menjawab, tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Denner. Dia menoleh ke rekannya dan bertanya, benar kan? Guhai, rekannya tersenyum dan sedikit tertawa. Saat ini, Changfang berjalan sambil berpikir, aku ini seorang monark dengan kekuatan spiritual yang kuat. Sir, akal mereka takkan mempan padaku. Lagi pula, aku memang mengatakan yang sejujurnya. Tapi, intuisiku mengatakan ada sesuatu yang memancarkan aura nekromansi yang tidak boleh kusebutkan. Dia berbalik saat mendengar seseorang memanggilnya. Hei, kau! Karena dibuat menunggu, sosok misterius melepas 2 gelombang sihir, tapi Lin Changfang berhasil memanggil undead-nya untuk menahan serangan itu. Pria itu heran. Di level 10 dia mampu memanggil 2 makhluk setara level 13 sekaligus. Sepertinya dia memang bukan orang baru. Pria di sebelahnya yang sedang merekam bertanya, jadi dia tak bisa mengalahkan bocah level 10. Pria itu mengeluarkan belati, menciptakan klonnya, dan berkata kalau itu lelucon. Trik pemanggilan tak ada apa-apanya dibanding keahliannya sebagai pembunuh profesional level 13. Dia menyerang bersama klonnya dan mengatakan kalau dia tak terkalahkan. Undead yang dipanggil menyerang dan mengalahkan kedua klon yang mencoba menyerbu. Pria itu melesat cepat ke belakangnya dan menyuruhnya menebak. Lin Changfang berbalik menghadapnya dan berkata, dia tak tahu apa salahnya, tapi mereka telah memilih lawan yang salah. Setelah berkata begitu, dia melepaskan energi gelap yang menyelimuti pria itu. Sepasang mata raksasa menatapnya, membuatnya ketakutan dan bertanya siapa dia. Sebuah suara lantang menyuruhnya berhenti, karena dia akan tamat. Lin Changfang menoleh ke arah suara itu dan berhenti. Memakai jurusnya, pria di sebelahnya menyatukan tangan, dan seketika angin yang sangat kencang berembus. Salah satu dari mereka berkata, ini adalah jebakan, sebuah penyergapan. Lin Changfang menatap orang yang mengatakan itu dengan waspada dan merasakan aura aneh darinya. Pria yang baru datang menghampiri pria dengan ponsel itu dan berkata, dia tak bisa mengatasi bocah level 10. Ternyata dia Kinsan, si pembunuh, yang memberitahu kakaknya kalau orang ini tidak sederhana, kemungkinan seorang summoner. Lin Changfang mulai cemas dengan situasi ini dan bertanya siapa mereka sebenarnya. Pria berambut putih memberinya waktu 1 menit untuk membereskannya. Kinsan tersenyum. Dengan kakaknya 30 detik pun cukup. Dia langsung menyerang Lin Changfang dengan tusukan belati cepat dari berbagai arah. Tubuhnya terluka dan dia sadar badannya menjadi kaku. Anehnya, pria itu bisa menahan efek iblisnya. Tapi, tubuh dan pikirannya tidak dalam. Kondisi terbaik, dia harus memanggil roh. Dia memanggil undead dan memindahkan kesadarannya ke sana. Dengan sebuah jurus, tubuh Lin Changfang jatuh ke tanah. Melihat dirinya melalui mata undead, dia bertanya-tanya, cahaya biru apa itu? Sistem memberitahu bahwa efek iblis terlarang telah didapat. Dia berbalik, efek penyegelan. Mungkin necromancer bisa melihat hal yang tak terlihat orang biasa. Dia menatap pria berambut putih dan sadar warna matanya sama. Apa kemampuannya aktif lewat mata? Dari tubuh undead. Dia mengambil batu dan melemparnya ke lentera jalan. Pria dengan ponsel itu sangat terkejut dan perhatiannya teralihkan. Tubuh asli Lin Changfang berdiri di belakang si pembunuh dan berkata, sepertinya dia tidak seharusnya ada dalam jangkauan pandangnya.
Kinsen melancarkan serangan cepat ke belakang tapi meleset dan berkata dia sudah melukainya. Bagaimana dia masih bisa berdiri? Seharusnya dia sudah tumbang. Sang undead mengayunkan tombak dan Lin Changfang berkata, sekarang gilirannya. Dia ingin mulai dari pemimpin mereka. Undead itu melempar tombak ke pria berambut putih dan tombak itu melesat cepat ke kepalanya. Serangan itu dihalangi perisai di sekitar kepalanya dan pemimpin mereka berkata, dia orang pertama yang bisa melihat kemampuannya secepat ini. Tapi, sungguh bodoh melewatkan kesempatan untuk kabur. Lin Cheng terkejut dan marah. Lalu bertanya, apa maksudnya? Pria yang mereka menyebutnya bodoh dan berkata, kakak mereka punya pertahanan level 30. Summoner level 10, biasa takkan bisa menembusnya. Shang, pemimpin, memberitahu bocah ini, awalnya dia tak menginginkan ini. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Ini salahnya karena dia bangkit untuk kedua kalinya. Lin Changfang menatapnya dan berpikir kekuatannya sebanding dengan submantra Nek. Kinsen mendekatinya dan bertanya, apa yang terjadi? Sang pemimpin berkata, kakaknya tahu mereka kembali tanpa izin. Mereka harus segera ke Gunung Zishan. King, tidak. Bercanda kali ini. Pria yang merekam bertanya, jika mereka tak butuh kemampuannya, kenapa memperlakukannya begini? Pemimpinnya memberitahu si bodoh itu untuk memakai otaknya. Lin Changfang menatap mereka dalam diam dengan ekspresi sangat tidak puas di wajahnya. Pemimpin itu pergi dan berkata, akan melepaskannya hari ini. Tapi lain kali, takkan ada yang mengganggu mereka. Beberapa waktu kemudian, di Biro Administrasi Cabang Shanghai, Kisan berkata, dia sudah berusaha menenangkan para keluarga. Tapi, bagaimana dia harus menangani kerajaan rahasia itu? Ada banyak kejanggalan di sana, dan tak baik jika dilewatkan begitu saja. Orang di telepon berkata, jika begitu, orang-orang pasti sudah menghadapi masalah ini sejak lama. Kisan berkata itu tidak benar, karena para profesional tak bisa disamakan dengan sejarah masa lalu yang sudah berabad-abad. Seseorang tiba-tiba bersuara keras. Rasa hormat adalah kunci bertahan hidup. Jangan main-main denganku. Kalau tidak, administrasi akan segera mencari penggantimu. Kisen menjawab, kalau ia mengerti. Orang itu lalu bertanya, soal 5 penyintas itu, apa yang sudah kau temukan? Kisin teringat dan berkata, aku baru akan melaporkan. Ada pendatang baru yang langsung naik ke level 10. Dibandingkan dia, wilayah Dising yang kujaga tampak seperti permainan anak-anak. Beberapa waktu kemudian, Lin Changfan kembali ke rumahnya. Ia menatap kristal peninggalan anak iblis ke-9 dan berpikir, tentu saja benda ini sangat istimewa. Bagi para necromancer, inilah wujud aslinya. Dulu, Kisan sempat meragukan hal ini. Ia ragu summoner level 10 bisa menyegel area rahasia. Mungkin batu inilah penyebabnya. Aura yang mirip necromancer terpancar darinya. Apa aku bisa mengaktifkan benda ini? Ia memanggil pedang dan menghantamnya. Hantaman keras pada kristal itu melepaskan gelombang energi gelap yang menyebar ke seluruh ruangan. Lin Changfan menjatuhkan pedangnya karena getaran yang kuat. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kristal itu. Ia berpikir, bahkan tak ada goresan sedikit pun. Ia lalu memanggil 3 pelayannya yang membawa kapak besar. Dan sebuah palu, mereka berdiri mengepung kristal itu. Ia menggunakan kemurahan sang raja dan bertanya-tanya, apa yang terjadi jika 3 serangan digabungkan? Hantaman itu menimbulkan suara yang sangat keras, membuat tetangganya terganggu. Ia menjulurkan kepala dan bertanya, apa yang kalian lakukan tengah malam begini? Lin Changfang berbaring. Ia menatap kristal yang sama sekali tak tergores oleh serangannya dan berpikir bahkan kekuatan. Dari 3 undead yang diberkati kekuatan raja pun tak cukup untuk melukainya. Kristal ini terbuat dari apa? Mantra dari buku kuno terbukti tak berguna. Mungkin ia masih terlalu lemah. Level dan kemampuannya masih belum cukup. Memanggil 3 makhluk adalah batasnya saat ini. Ia akan memikirkan ini lagi nanti. Tiba-tiba, ponselnya berdering, menarik perhatiannya. Ia mengangkat telepon itu. Itu adalah panggilan dari Kisan. Ada informasi soal pertanyaanmu kemarin. Baru-baru ini, orang dari Universitas Win datang ke distrik Zishan. Distrik bela diri di Shanghai ini, mereka datang untuk game gulungan emas. Lin Changfan bertanya, apa itu gulungan emas? Akan ada peserta dari Huin? Kisan menjawab,
Ini kompetisi asosiasi WIN. Biasanya mereka melibatkan anggota inti mereka dan berskala nasional. Pemain level atas bersaing demi gulungan emas. Kenapa kau bertanya? Lin Changfan berpikir, jika berhubungan dengan organisasi Huin, mungkin dia juga akan ikut. Lalu ia berkata, aku ingin pergi ke Zishan. Kisan terkejut. Apa katamu? Zishan itu area level 15. Apa yang kau pikirkan? Beberapa waktu kemudian, Lin Changfan berdiri di stasiun kereta yang besar. Orang-orang datang kemari untuk meninggalkan kota ini. Ia teringat ucapan Chisen. Jika ingin pergi, ia harus memenuhi permintaannya. Kalau tidak, jangan harap ada bantuan. Lin Changfan berjalan di stasiun sambil berpikir. Meskipun nyaman sendirian, ia tetap tak punya paspor. Ia tak bisa membeli tiket ke Zishan. Karena itu, ia harus menepati janjinya. Ia bergumam, aku harus menemukan pria bertopi koboi itu. Terdengar seseorang memanggil, Paman Jai! Pria bertopi koboi itu menoleh dan melihat seorang gadis melambai ke arahnya. Memanggilnya untuk mendekat. Orang-orang di samping gadis itu bertanya, dari mana kulit gelapmu itu? Bukankah kau bilang pesanan kali ini lebih besar? Semua sudah di sini. Jadi ceritakanlah. Jai meminta mereka tenang. Aku jamin, ini pesanan terbesar sejak tim kita. Mulai berburu kristal. Tapi, kita butuh satu orang lagi. Pria bertopi di sana langsung bertanya pada pamannya. Kau sendiri yang bilang, jika kita menambah anggota, pembagian sumber daya akan jadi berbeda kan? Kau ingat itu? Jai menjawab. Tentu saja aku ingat. Tapi anak level 10 takkan banyak berguna. Jadi, kita tak perlu memberinya bagian apapun. Pria itu kembali bertanya, kau mau membawa anak level 10? Kau harus menjelaskan ini pada kami. Jai berkata, pejabat itu memberiku perintah untuk membawa anak ini dengan aman. Lalu dia akan membeli hasil buruan kita 30% di atas harga pasar. Apa anak itu kerabat si pejabat? Pria bertopi itu menolak. Melindungi anak level 10 sama saja dengan menghadapi dua monster. Level 15. Apa kau sedang mengerjai kami? J menenangkannya. Jika situasinya aman, aku juga tak akan setuju. Tapi kali ini, strategi kita berbeda. Lin Changfan mendekati mereka lalu bertanya, permisi, apa kalian para pemburu kristal yang akan pergi ke Zishan? J merangkul bahunya dan berkata, benar, itu kami. Orang itu menyebut namanya lalu bertanya, siapa nama Lin Changfong? Lin Changfong menatap si pria bertopi. Ia memakai skill matanya. Bertanya apa dia tuan muda yang datang untuk melihat kehidupan. Sistem memberi notifikasi. Kalau sebuah efek ilusi terdeteksi, ini sedikit mengejutkan Lin Changfong. Dengan tenang, dia menjawab, bukan begitu. Dia hanya belajar dari para pendahulunya. Ia tenang karena sistem memberitahu bahwa kesucian raja secara otomatis membuatnya kebal dari serangan spiritual. Tiba-tiba, pria bertopi itu merasa tidak enak badan. Karena keahliannya terpantul, si gadis sadar dan bertanya ada apa dengannya. Jai memberikan sesuatu dan berkata, kalau ini tiketnya, Lin Changfong menerimanya dan berterima kasih. Pria bertopi yang kesal itu menatapnya dan berpikir, orang ini tak semudah dugaanku. Lin Changfong merasakan sesuatu dan berpikir sepertinya. Ada yang tak ingin dia bergabung. Dia harus cari alasan untuk menyelinap pergi. Jai merangkulnya dan berkata, belajar itu bagus. Pria bertopi yang lain berkata, saat bertemu Nona Han, dia harus mengikuti mereka. Dengan patuh dan jangan menghalangi. Mereka tak butuh masalah. Kristal sihir adalah bahan utama untuk membuat senjata dan penelitian farmasi. Kristal dengan berbagai properti juga sangat diminati dan harganya mahal. Lagi pula, hanya makhluk level ke-15 ke atas yang memilikinya. Profesional biasa takkan bisa mendapatkannya. Ini jadi kesempatan bagi yang lebih berpengalaman. Pemburu kristal adalah kelompok spesialis pemburu inti kristal makhluk. Mereka semua melewati portal bersama. J berkata bagus. Sekarang semua sudah berkumpul. Lin Changfong melihatnya dan bertanya, jadi kemana mereka akan pergi? J bilang, biasanya mereka santai mencari makhluk, tapi tidak kali ini. Dia dapat info, ada satu makhluk emas di Z yang terluka parah. Anggota timnya kaget dan bertanya, apa katamu, Mas? Lin Changfong tak mengerti dan bertanya,
Apa yang salah dengan itu? Si gadis heran dengan reaksinya dan bertanya apa dia serius tidak. Tahu ini makhluk biasa punya inti hitam, sementara makhluk langka punya inti emas. Karena itulah mereka disebut emas. Makhluk emas punya peluang tinggi menjatuhkan gulungan emas. Lin Changfeng tertegun. Dia menyebut gulungan emas. Bukankah itu yang dibicarakan Chisan? Dia harus ikut agar lebih mungkin bertemu orang-orang Weking. Pria bertopi itu bilang sepertinya mereka bisa menjualnya di lelang seharga puluhan juta. Jika ini benar, mereka bisa jadi kaya. Seorang pria bertanya pada Jai, dari mana infonya? Jai tersenyum dan berkata, dia tahu pria itu sangat hati-hati. Tapi apa dia mau melewatkan kesempatan ini? Dia merangkul Lin Changfeng dan berkata jujur. Alasan sebenarnya dia setuju membawa anak baru adalah karena gulungan emas. Mereka sangat butuh itu, dan dia sudah menemukan seorang pembeli dari kalangan pejabat. Pria itu malu dan diam, merasa ada yang tidak beres. Lin Changfeng berpikir mungkin ini hanya perasaannya, bahwa semua tak sesederhana itu. Mereka bersorak, berkata sudah waktunya untuk berangkat. Beberapa saat kemudian, Jai bilang, ini tak mudah. Dia mendekati burung besar dan mengulurkan tangan, mencoba menenangkannya. Dia mengelus paruh burung itu dan bilang target mereka kali ini adalah viper kepala biru. Lin Changfeng menatapnya dan berpikir, ternyata dia juga seorang pemanggil. Anggota timnya terkejut dan bertanya, viper kepala biru itu level 20? Pria itu berkata, jika benar, maka itu memang monster emas langka. Jai bilang dia sudah mengeceknya sendiri. Dia yakin kali ini mereka akan berhasil. Hal terburuk dari Viper ini adalah infrasoniknya yang jadi halusinogen. Orang takkan bisa mendekatinya. Bahkan jika mereka terluka parah. Dan burungnya tahu cara menahan gelombang itu. Pria bertopi bilang ini bagus sekali. Kali ini dia bisa membeli barang yang sudah lama dia inginkan. Dia menenangkan diri, lebih baik membeli perlengkapan tempur. Si gadis bilang akan membantu bisnis orang tuanya agar mereka tidak bekerja terlalu keras. Lin Changfeng mengangkat tangan ingin bicara, tapi pria bertopi itu menoleh dan berkata padanya bahwa dia tak berhak dapat bagian. Dia lanjut bicara, bilang ingin bertanya kapan mereka berangkat. Lin Changfeng berpikir kedua orang ini menyebalkan. Jay berkata pada anak baru itu, mengingatkannya bahwa berburu makhluk bukanlah permainan anak-anak. Pertarungan sungguhan tak seperti dicerita orang tua. Jadi, mulai sekarang, dia harus patuh. Lin Changfeng menatapnya dan berkata dengan ekspresi serius bahwa dia mengerti. Jay melompat ke atas burung panggilannya. Dia berkata, mereka harus naik. Mereka bisa sampai ke sana lewat udara tanpa masalah. Saat semua naik ke burung dan terbang, dia berkata, para pemburu maju. Mereka diawasi dari darat oleh robot kecil dan orang yang melihat. Mereka berkata ada 2 level 17, 3 level 15, dan 1. Pria yang mengawasi lewat bola sihir bertanya kenapa levelnya begitu. Model. Walaupun kualitasnya rendah, daging tetaplah berharga. Tak lama kemudian, Ji menyadari sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat lubang raksasa di tanah dan berseru mereka telah sampai. Dia menyuruh semuanya berpegangan erat karena mereka akan mendarat. Mereka tiba di tepi lubang besar itu. Ji menoleh pada pria bertopi dan bertanya, apakah dia sudah membawa talinya? Pria itu mengiyakan. Ji berkata itu bagus. Mereka akan turun dengan tali tapi harus selalu siap bertarung. Kapanpun, pria itu mengerti. Ji dan yang lain pun mengikat tali. Dan sebelum mulai turun, dia memberitahu Lin Changfeng. Sebelum lawan bos utama, mereka harus membereskan ular-ular kecil terlebih dahulu. Setidaknya ada 100 ekor, mereka tidak bisa menjaganya. Jadi dia harus menunggu di sini sampai jalan aman. Barulah dia bisa menyusul. Lin Changfeng setuju. Tiba-tiba, dia merasakan keanehan. Kristal di dalam inventarisnya mulai memancarkan energi yang kuat. Dia heran, mengapa batu ini bereaksi? Di saat yang bersamaan, jauh di dalam sarang ular, ular-ular kecil berjaga di atas bebatuan, mengawasi ke segala arah. Namun, di dekat mereka ada seekor ular raksasa. Ular itu merasakan sesuatu dan menatap dengan mata hijaunya. Sementara itu,
pria bertopi turun dengan hati-hati. Dia mengeluh karena tempat untuk pijakan sangat sedikit. Saat dia fokus menuruni tebing, sesuatu melesat dengan cepat di sebelahnya. Dia merasakannya dan menoleh, bertanya apa itu. Pria bertopi yang lain menimpali. Ada apa? Kau melihat seseorang? Pria itu tidak melihat keanehan dan bertanya-tanya apa dia salah lihat. Mereka pun melanjutkan. Perjalanan turun, dan temannya mengejeknya penakut. Sementara itu, Lin Changfang memakai Undead sebagai mata-mata untuk mengawasi mereka. Dia berpikir, batu itu tak mungkin bereaksi tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Beberapa saat kemudian, seluruh tim telah sampai di dasar sarang ular dan melihat sekeliling. Mereka berjalan maju satu persatu. Sambil terus waspada, tiba-tiba pria di depan mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Pria bertopi itu pun mengintip ke depan dan terkesiap. Banyak sekali ularnya. Gadis di tim itu bergidik ngeri dan berkata, "Ini mengerikan sekali." Pria itu memperhatikan mata biru kehijauan mereka. Itu adalah tanda Viper kepala biru. Pria bertopi berkata, level mereka sekitar level 10. Dan sepertinya mereka adalah penjaga. Artinya, sang ratu pasti ada di dekat sini. Biasanya level para penjaga antara 12 hingga 14. Tergantung pada kondisi sang ratu. Pria itu menoleh pada Ji dan berkata informasinya akurat. Ternyata kesepakatan mereka kali ini sangat bagus. Ji mengingatkan jangan senang dulu. Walaupun sang ratu lemah, monster utama mereka level 20. Pria itu melihat ular-ular mulai bergerak mendekat dan berseru agar semua menyiapkan senjata. Mereka menyerang. Ji menyentuh tanah, melepaskan energinya hingga bersinar terang, lalu memanggil beberapa burung kecil untuk menyerang ular-ular itu. Sang gadis merapal sihir pada pria bertopi, yang langsung berseru agar mereka maju. Mereka semua bertarung bersama, berteriak agar para monster itu lenyap. Sementara Lin Changfang mengawasi dari kejauhan. Dia merasakan sesuatu yang janggal. Ular-ular kecil ini harusnya tidak punya apa-apa selain napas beracun. Namun dia jelas merasakan fluktuasi energi. Biasanya saat kepala ular terputus, tubuhnya akan menghilang. Tapi mereka tidak lenyap begitu saja. Selama pertarungan, dia melihat tubuh ular di tanah mulai menggembung, memancarkan cahaya redup. Tiba-tiba, tubuh itu meledak, menyemburkan awan racun hijau yang menyelimuti seluruh tim. Ji sangat terkejut. Sambil menutupi wajahnya, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Pria bertopi menoleh dan bertanya, pada tim pendukung, di mana kekuatanmu? Gadis itu panik dan bingung, lalu menjawab tidak tahu. Dengan panik, dia menoleh ke yang lain dan berteriak bahwa kekuatannya hilang. Pria lainnya terbatuk hebat dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa para Viper ini punya jebakan lain? Seekor ular merayap ke arah mereka, mengeluarkan suara mendesis. Ular itu bertanya pada Ji apakah dia puas dengan informasinya. Ji langsung mengenali suara itu. Jadi ini kau, teriaknya. Kabut beracun ini ulahmu. Kenapa? Bukankah aku sudah membayarmu? Pria pengendali ular itu tertawa. Dia tidak menyangka Ji akan begitu dibutakan oleh hasrat. Akan gulungan emas. Sampai-sampai informasi yang minim pun tidak membuatnya curiga. Ular itu bangkit dan bertanya lagi. Kenapa aku melakukannya? Karena aku seorang pemburu. Lin Changfang yang mendengar itu terkejut. Pemburu manusia? Ji berkata, tunggu. Dia memohon agar mereka dilepaskan. Kami tidak butuh gulungan itu lagi. Biarkan kami pergi. Sebuah robot kecil merangkak keluar dari ular itu. Sang pengendali tertawa sinis dan berkata dengan nada mengejek. Kalau dia sangat ketakutan, sayangnya kau tak punya kesempatan itu. Tiba-tiba, para anggota tim merasakan keanehan lain. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Ular raksasa yang dari tadi diam, kini bergerak ke arah mereka. Dia berkata, para ular penjaga telah tumbang, membuat sang raja ular akhirnya bangkit. Kini sang bos pun terluka, dan mereka juga terkena racun. Menurutnya, ini pertarungan yang adil kan? Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bilang kalau dia sangat menyayangkan ada gadis secantik ini di sini. Tapi jika si gadis mau menjadi penyembuhnya, maka dia akan menyelamatkannya. Gadis itu sangat ketakutan melihat semua yang terjadi.
Tiba-tiba pria bertopi itu menebas kepala sang robot dengan kapaknya sambil mengumpat. Pria pengendali robot itu bilang ini bukan tempat yang pas untuk bicara. Dan mereka akan bertemu. Lagi 1 jam dari sekarang. Pria ini tertawa dan berharap lawannya masih hidup sampai saat itu. Ketika dua pihak berkonflik, maka pihak ketigalah yang untung. Dia akan merebut gulungan emas dan uang para pemburu. Semua ini akan menjadi miliknya. Dia bahkan tidak tahu kemana pria tadi menghilang. Walau itu tidak begitu penting, karena seorang level 10 takkan mungkin bisa merusak rencananya. Lagi pula, dia terlalu malas untuk mencarinya. Saat itu, Lin Changfang bersembunyi di balik batu di dekatnya. Dan dari balik sudut bebatuan itu, dia sedang mengawasinya.